Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu keluarga besar GPDI El Shaddai Magelang. Kita bersyukur karena hari ini Tuhan kembali memberikan kesempatan untuk menyampaikan pesannya melalui firman Tuhan yang akan kita pelajari pada hari ini. Tetap mengikuti panduan 365 hari yang mengubahkan. Mari kita akan sama-sama membaca pada Wahyu. Sampai dalam kitab Wahyu pasal yang ke-6, saya akan membacakan di ayat 1 sampai ayat 6. Maka aku melihat anak domba itu membuka yang pertama dari ketujuh meterai itu, dan aku mendengar yang pertama dari keempat makhluk itu berkata dengan suara bagaikan bunyi guruh, "Mari!" Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah, dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kedua, aku mendengar makhluk yang kedua berkata, "Mari!" Dan majulah seekor kuda lain, seekor kuda merah padam, dan orang yang menungganginya dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari atas bumi, sehingga mereka saling membunuh, dan kepadanya dikaruniakan sebilah pedang yang besar. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, "Mari!" Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hitam, dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, "Secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu." Puji Tuhan, saya mengambil tema dalam renungan ini yaitu dengan tema masa sukar. Observasi penulis dari kitab Wahyu adalah Rasul Yohanes. Isi dalam pasal yang ke-6 ini adalah mengenai tentang pembukaan meterai di akhir zaman. Ya, meterai-meterai yang kita baca, sekalipun saya hanya membacakannya sampai di ayat yang ke-6, yaitu di meterai yang ketiga. Ya, nah, interpretasi kita melihat bagaimanakah peristiwa yang rahasia ini sudah dibukakan oleh Tuhan kepada Rasul Yohanes. Tuhan menyingkapkan rahasia ini satu persatu kepada Yohanes perihal apa yang akan terjadi menjelang akhir zaman. Dan penyingkapan rahasia Tuhan ini digambarkan dengan pembukaan meterai-meterai, di mana dalam pembukaan meterai yang terjadi adalah sebuah kengerian, kedahsyatan yang dialami oleh setiap orang pada akhir zaman, termasuk juga di dalamnya ada orang-orang percaya, karena kita masih hidup di akhir zaman ini yang Tuhan percayakan. Karena semua ini akan terus terjadi sampai kepada puncak kesukaran, puncak kesulitan, bahkan puncak kejahatan pun itu akan terjadi di akhirnya zaman. Ya, kesukaran itu, kalau kita melihat berbicara tentang kesukaran dalam bahasan di pasal yang ke-6 ini, yaitu salah satunya di ayat 6. Secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Berbicara tentang secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar. Dinar ini adalah sebuah mata uang. Ya, ini berbicara tentang kesukaran dalam hal ekonomi. Kalau Bapak Ibu dapat memperhatikan situasi dan keadaan di hari-hari ini, betapa keuangan itu mengalami kesulitan mencari uang, sehingga perekonomian juga terjadi begitu sulit. Semua serba sulit, semua serba mahal, dan semakin banyaknya tuntutan kebutuhan, tetapi pemasukan semakin minim karena semakin banyak perusahaan-perusahaan yang tutup, sehingga juga banyak para karyawan yang kehilangan pekerjaan. Mereka tidak lagi mendapatkan gaji. Itu sebabnya bahwa dengan hal demikian
pasti kesulitan itu akan berkembang, akan merajalela dengan bertambahnya juga kejahatan-kejahatan, ya. Semakin komplit kesukaran yang terjadi di akhir zaman, Tuhan sudah bukakan rahasia itu kepada Rasul Yohanes. Dia adalah seorang rasul yang takut akan Tuhan, dan Tuhan memberikan penglihatan yang luar biasa semasa dia ada di pembuangan di Patmos, ya. Nah, dalam 2 Timotius 3 ayat 1, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar, ya. Masa yang sukar. Apa dampak dari masa sukar ini? Kalau kita membaca di dalam 2 Timotius tadi, ya, 2 Timotius 3, di situ juga dalam perikopnya adalah mengenai tentang akhir zaman, ya, kesukaran akhir zaman. Dampak dari masa sukar yang terjadi di akhir zaman ini adalah di sana dicatat manusia semakin banyak mencintai dirinya sendiri, sehingga tidak lagi memperdulikan kehidupan orang lain, apalagi kebutuhan orang lain. Semua berfokus kepada diri sendiri. Yang penting aku aman, yang penting aku bisa makan, yang penting aku bisa hidup, tidak menghiraukan orang lain karena kesulitan yang semakin tinggi, sehingga kasih pun itu akan hilang dari kehidupan manusia seperti tercatat di dalam firman Tuhan, ya. Lalu apalagi yang menjadi dampak? Menjadi hamba uang, karena yang menjadi kebutuhan utama di dunia, semua orang membutuhkan uang, semua orang mencari uang demi mencukupi semua kebutuhannya, sehingga menjadi hal yang sangat penting bagi manusia itu uang. Sehingga tanpa disadari banyak orang yang pada akhirnya sampai menjadi hamba uang, sekalipun uang bukan segalanya. Terutama bagi kita orang-orang percaya, bukan iman yang bukan karena uang yang menghidupi kita, tetapi iman kepada Yesus itu yang memberikan kehidupan bagi kita dan juga pengharapan bagi kita. Orang-orang yang menjadi hamba uang, segala sesuatunya diperhitungkan dengan uang. Semua yang dia kerjakan semuanya diperhitungkan dengan berapa banyaknya uang yang dia akan dapatkan, atau bahkan hal-hal yang sampai di luar pemikiran akal sehat manusia. Mereka rela mengikuti judi online demi mendapatkan uang dengan gampang. Ada juga yang mungkin pinjaman online, tawaran yang begitu mudah. Orang-orang yang memusatkan hatinya, pikirannya kepada uang, mereka akan jatuh karena uang. Mereka akan mengalami kesukaran itu sendiri karena uang, karena tidak dapat mengendalikan diri, tidak dapat mengendalikan pikiran. Semua diatasnamakan karena butuh uang, ya. Kita perlu berhati-hati dan waspada dengan godaan ini, ya, bahwa dampak dari kesukaran di akhir zaman ini membuat orang-orang itu semuanya melakukan hal-hal yang di luar batas, bahkan di luar kemampuan, sampai mereka rela melakukan hal-hal yang berdosa sekalipun. Kemudian juga suka kepada hal-hal yang jahat, tidak lagi dapat membendung kehidupan. Karakter baik itu sudah semakin jauh dari kehidupan manusia, ya. Kesombongan, pemfitnah, tidak memperdulikan lagi ajaran agama. Dia sebagai anak-anak muda menjadi pembangkang terhadap orang tua, tidak lagi mengikuti aturan dan lain sebagainya. Kejahatan semakin memuncak, kejahatan semakin bertambah di masa-masa sukar yang terjadi di akhir zaman. Rasul Yohanes mendapat pewahyuan ini tentu saja bertujuan untuk mengingatkan juga bagi kita sebagai pembaca firman Tuhan yang mengerti apa kehendak Tuhan. Kita hidup di zaman akhir ini, kita yang akhirnya melihat bagaimana penggenapan firman Tuhan itu yang sudah ditulis ribuan tahun sebelumnya, tapi sekarang ini kita melihat ada bukti dan pembuktian itu terjadi di masa-masa kehidupan kita saat ini. Kita bersyukur firman Tuhan tidak pernah salah, firman Tuhan tidak pernah berbohong. Apa yang dituliskan di dalam Alkitab semuanya terjadi di dalam dunia ini, Bapak Ibu. Itu sebabnya kenapa kita harus menguatkan hati, berpegang kepada firman,
Firman itu adalah petunjuk-petunjuk Tuhan supaya kita jangan sampai melanggar firman. Karena kalau kita melanggar firman, maka kita akan mendapatkan bagian dari murkanya Allah. Kita melihat Yohanes dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan pesan atau suara Tuhan ini tentang keberadaan yang terjadi di akhir zaman, dan itu disingkapkan di zaman akhir ini, dan kita yang melihatnya, kita yang merasakannya, kita yang melihat penggenapan dari firman Tuhan itu. Aplikasi yang dapat kita lakukan, apa yang harus kita lakukan di dalam menghadapi masa-masa sukar ini. Dunia boleh goncang, situasi boleh sulit, tetapi dikatakan tadi bahwa minyak dan anggur jangan dirusakkan. Ya, berbicara bagaimanakah pengurapan, bagaimanakah kehidupan rohani kita harus semakin terjaga, jangan sampai rusak iman kita kepada Tuhan, jangan sampai rusak Roh Kudus yang memenuhi kehidupan kita, jangan sampai kita abaikan, tetapi kita terus memupuk hidup kerohanian kita. Yang harus kita lakukan tetap mempercayai Tuhan dalam segala hal. Dalam Mazmur 56 ayat 4, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Masa-masa sukar tentu saja mendatangkan kekhawatiran, mendatangkan ketakutan. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan, hidupnya tetap terpelihara. Haleluya. Ya, jangan pernah takut, tetap percaya kepada Tuhan. Di masa-masa sukar, mari kita mau tetap mempercayai Tuhan dalam segala hal. Yang kedua, kita harus hidup bijak dalam segala hal, ya, karena kita tahu masanya semakin sulit, dalam hal keuangan sulit, dalam hal kebebasan pun mungkin juga sudah semakin sulit dan lain sebagainya. Jadi kita harus bijak dalam segala hal, dalam pergaulan, bijak dalam hal keuangan, bijak di dalam penggunaan waktu kita, sehingga apa? Setiap kehidupan kita sehari-hari itu adalah menjadi orang yang bijaksana. Masa yang sukar terus mengingatkan kita untuk memperhatikan bagaimana cara kita hidup. Efesus 5 ayat 15-17. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Orang-orang yang tahu firman Tuhan, mengerti kehendak Tuhan. Kita melihat penggenapan firman Tuhan, kesukaran terjadi. Tapi orang yang mengerti firman Tuhan, dia akan berusaha hidupnya menjaga supaya hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan juga tidak perlu takut dan khawatir dengan peristiwa dunia ini. Karena kita percaya, apabila kita berpegang kepada firman Tuhan, percaya kepada Tuhan, kita tetap ada di dalam kasih karunia Tuhan, maka kita terpelihara oleh Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati kita, biarlah kita semakin kuat senantiasa di dalam pengiringan kita kepada Tuhan oleh firman dan Roh Kudus-Nya yang memampukan kita menghadapi masa-masa sukar. Terima kasih buat kesetiaan Bapak Ibu mendengar Renungan 79 setiap harinya. Dan apabila Bapak Ibu diberkati, ingin menyampaikan sebuah kesaksian atau pokok-pokok doa tertentu, Bapak Ibu dapat menyalurkannya melalui chat WhatsApp 0813 274 288. Mari kita senantiasa saling mendukung, saling menguatkan agar hidup kita semakin kuat di dalam Tuhan. Mari kita terima firman Tuhan ini dengan berdoa. Kami bersyukur Tuhan, firman-Mu selalu mengingatkan kami supaya kami seksama dalam hidup ini, menjaga kehidupan kami agar seturut dengan kehendak Tuhan. Di masa-masa sukar seperti penggenapan firman-Mu, ajar kami semakin bijaksana di dalam menjalani kehidupan ini Tuhan, agar kami mengerti kehendak Tuhan, tidak mementingkan diri kami sendiri, tetapi semakin hari semakin diperbaharui oleh Roh Kudus dan firman Tuhan yang menjadikan kami semakin disempurnakan oleh Tuhan. Berkati umat-umat-Mu, keluarga besar GPDI LSAD Magelang, untuk kami semakin mengerti apa yang Tuhan sampaikan melalui firman Tuhan. Terima kasih Bapa, Tuhan adalah setia.
Ia akan menguatkan hati kami dan memelihara kami umat-umat-Mu terhadap yang jahat. Kami bersyukur, kami terima firman Tuhan ini dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.